bagaimana cara mengelola uang. Kan lu udah pernah mengelola uang nih, lu pernah lewatin itu. I think will be very good kalau kita bisa share ini ke teman-teman, agar teman-teman yang mungkin lagi ngurus keuangan bisa ngurus lebih baik gitu. Ya, karena kan lu bisa dikatakan contoh berhasil. Nah, kan kunci dalam mengelola keuangan adalah sebenarnya kita budgeting kan. Budgeting, kita punya income berapa per satu bulan, kita bisa manage dengan baik. Berapa persen berapa. Nah mungkin gue pengen tanya lu nih, setahu gue pas lu mulai, lu juga kacau kan? Iya. Dulu punya gaji terus lu kayak habis buat apa? Sebelumnya saya kalau belum belajar ilmu ini, setiap saya ambil gaji, pasti uang saya habis nggak tahu kemana. Karena nggak ada budgeting. Iya, ya, saya nggak belajar mana untuk manage uang saya. Misalnya alokasinya kemana. Tapi setelah saya pelajari ilmu ini, saya bisa manage uang saya untuk alokasiin yang benar. Betul. Dan sebagai yang kita tahu, ini adalah hal yang sangat sederhana, sangat simple. Mungkin teman-teman sudah nonton, karena sudah tahu ilmu ini. Masalahnya adalah yang paling sulit bukan karena kita tahu kan, tapi untuk menjalankannya dan komitmennya teman-teman. Ya, komitmennya yang harus kita sangat fokuskan teman-teman. Tahu aja nggak cukup, harus kita lakukan. Nah mungkin Tom, pas lo awal mulai nih, lo punya biaya hidup berapa persen? Biaya hidup saya 60%. Nah bukan biaya pas awal mulai kan, awal mulai. Setelah gue kan akhirnya lo nggak seperti itu. Untuk awalnya saya lo coba lah ya? Iya, saya coba dulu. Pertama 60%. Anggap lagi 60%. Ya. Terus sisanya? 20% saya masuk buat invest teman-teman. 20% invest? Iya. 20% itu saya buat beli keinginan saya teman-teman. Keinginan beli apa tuh? Handphone, baju atau apa ya? Cicilan baju, kadang handphone. Oke, itu semua di sini lah ya. Ya, 20% invest. Iya. Nah, ini maksudnya apa teman-teman? Misalnya kalian punya income tadi contoh yaitu 10 juta rupiah. Berarti dari 10 juta itu kalian langsung alokasikan di awal, yaitu langsung di awal 6 juta ini buat hidup. Harus bisa gimana caranya, jangan lewatin 6 juta ya, jadi kita udah budgeting nih, kita alokasikan dari awal. Maksud 2 jutanya langsung kita invest sesuai teman-teman, invest apapun ya kan, itu boleh. Nah habis itu sisa 20% tadi 2 juta, nah itu buat keinginan ya, beli tadi ada baju, cicil handphone, itu semua di sini. Jangan sampai lewat dari itu teman-teman. Nah dengan seperti ini kan punya masa depan dong. Betul. Masa depannya di mana? Ini. Ya kan? Artinya ketika mungkin lo udah kerja sampai 10 tahun ke depan, masih ada bagian 20% yang dipakai untuk bisa untuk pensiun lah, kira-kira gitu. Betul. Cuma untuk teman-teman, waktu awal itu saya 20%. Cuma berjalan beberapa bulan saya nambahin. Makin semangat. Iya, makin semangat karena kita ada hasilnya. Kalau ada hasil saya tambahin 30%, 40%, 50%, sampai akhirnya saya sampai 70%. Ya, ini menarik. Dan 30% itu saya buat biaya hidup saya. Nah, ini memang biasanya orang kalau namanya baru mulai untuk kebiasaan kan pasti susah. Iya, karena namanya manusia kalau udah invest ada hasilin pasti akan nambah teman-teman. Iya, pasti nambah lagi. Pasti akan nambah terus. Jadi lo excited kan, lo nggak ngerasa berat untuk melakukan itu kan? Betul. Berarti setelah ini pas lo mulai. Iya, awalnya. Terus lo ubah jadi 70% ini. 70% untuk invest. Wow, ya. Jujur saya belum pernah 70% invest. Jujur aja. Berarti sisanya 30% yang lo campur lah ya. Iya. Ada biaya hidup, keinginan keuangan semua di sini. Iya. Lebih banyak buat ke biaya hidup lah. Kalau untuk keinginan saya tunda dulu. Karena saya mikirnya buat long term aja. Iya. Nah, kalau teman-teman pernah dengar yang video kita sebelumnya, Tommy dulu kan pas ini itu benar sangat hebat ya. Untuk masak sendiri. Kita sehari-hari kebanyakan masak sendiri lah. Beli sayur di pasar, kebanyakan makannya sehari-hari kayak tempe, toge, dan kita juga biasa makannya di Carrefour teman-teman. Dulu di Carrefour cuma 12.000 kita langganan. Oke, kita makan siang. Kita udah jual makan juga ya? Ada. Kayak pilih saya sendiri lah teman-teman. Itu harganya biasa paling mahal 15.000. 12.000 sampai 15.000. Iya. Itu kalau posisinya lagi nggak masak kali. Iya, posisi lagi malas masak nih teman-teman. Saya bisa cari di Carrefour. Oke, ini berarti kita udah kayak terus Carrefour ya. Iya. Tapi Carrefour nggak bayar kita. Kita nggak bayar kita. Nah, ini teman-teman pas baru mulai, kalau ini pasti mengerikan dong. Jangan dulu ya kan, mulai dari sini dulu. Setelah jadi satu kebiasaan, baru loncat ke ya ini ekstrim sih, susah sih untuk ini.
Nah, kalau boleh tahu dulu lu kalau bisa belanja, lu spend untuk makan 1 hari itu kira-kira berapa yang lu spend? Yang waktu Kan lu masak sendiri nih. oh, Kos lu makan 1 hari berapa? Kamu tidak di Jakarta sih? oke. Itu 1 hari biasa maksimal itu sekitar 30.000. 1 hari maksimal 30.000 maksimal. Iya. Kenapa 30.000? Karena kita beli tempe 1 batang itu sekitar 5.000 sampai 7.000 teman-teman. Nah, kalau kita beli toge itu 10.000 udah 1 bungkus teman-teman. Bisa makan seharian gitu. Jadi tempe kayak cuma berapa belas ribu, Iya. kayak banyak bisa pakai Iya. makan berapa hari gitu. Betul, tempe aja 7.000 lah. Tambah toge 17.000. Tambah bumbu-bumbu ya sekitar 30.000 lah. Itu udah bisa makan sehari atau bahkan 2 hari. Iya. Kan banyak sekali. Bisa dibagi. Nanti kalau ada waktu kita boleh kayak semi vlog gitu. Oke. Kita ke pasar belanja. Kita coba lihat apakah benar itu bisa makan enak atau Oke, boleh seperti itu. Nanti kita akan coba bikin vlognya. Ya boleh kita coba. Nah, sebenarnya simpelnya ini teman-teman. Ya selama teman-teman punya income, langsung make sure seperti ini contoh. Teman-teman biasanya bisa customize. Tapi saran saya mungkin biaya hidup maksimalnya. Minimalnya untuk biaya hidup nih kalau bisa 50 atau 60%. Jadi kalau kalian punya gaji 10 juta, 5 juta atau 6 juta maksimal untuk kita hidup. Nah sisanya ya kalau bisa ditabung. Tapi kalau tabung kan kalah sama inflasi. Iya betul. Kalau bisa diinvest yang aman. Nah invest apa? Ya, mungkin next saya bisa cerita lah. Invest saham harus seperti apa yang aman untuk kita, tapi menguntungkan dalam jangka panjang. Ya ini videonya ini aja. Saya harap teman-teman bisa belajar mengenai money management ini. Tapi yang paling penting adalah komitmen. Bawahnya nggak cukup. Iya. Ya, teman-teman tahu nonton video ini, tapi 5 tahun dari sekarang nggak praktekin. Betul. Nanti percuma. Yang penting komitmen dan action, kawan. Oke, kasih komitmen dan action. Oke, thank you, itu saja. Saya harap semoga bisa bermanfaat.